Baiklah pemirsa, tema kita kali ini adalah dagu sibu. Bagaimana mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang baik dan benar. 1. Dapatkan. Kita bisa mendapatkan obat di apotik, rumah sakit, dan toko obat. Di apotik kita bisa mendapatkan obat golongan bebas, bebas terbatas, obat keras, dan obat golongan narkotika. Begitu juga dengan rumah sakit. Tapi di toko obat kita hanya bisa mendapatkan obat golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk obat dengan resep dokter, tebusnya di apotik yang ada apoteker praktek. Dan antibiotik hanya boleh dibeli dengan resep dokter ya pemirsa. Setiap membeli obat, jangan lupa periksa batas kadaluarsa dan kemasan obat. Apakah kemasan obatnya masih bagus atau rusak? Sebelum menggunakan obat, baca dan pahami informasi yang ada di dalam kemasan obat, yang dimana tercantum komposisi, indikasi, dosis dan cara pakai, efek samping, kontraindikasi, tanggal kadaluarsa. 2. Gunakan. Antibiotik hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Antibiotik adalah golongan obat keras, hanya untuk infeksi bakteri. Untuk flu dan diare tidak perlu menggunakan antibiotik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat. Yang pertama, indikasi atau khasiat obat. Yang kedua, aturan pakai. Apakah 1 atau 2 atau 3 kali sehari? Jika 1 kali sehari itu setiap 24 jam. Jika 2 kali sehari setiap 12 jam. Jika 3 kali sehari setiap 8 jam. Dan waktu minum obat. Obat yang harus diminum harus sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Ketentuan lain dalam menggunakan obat seperti obat diminum hanya jika dibutuhkan. Contohnya adalah obat flu. Kemudian obat yang diminum hanya jika perlu. Contohnya obat penurun panas. Dan antibiotik harus diminum sampai habis. Obat dalam bentuk tablet harus diminum dengan air putih. Kita juga harus perhatikan efek samping obat dan kontraindikasi obat. Terapkan 5T untuk penggunaan antibiotik secara bijak oleh masyarakat. 1. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. 2. Tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. 3. Tidak menyimpan antibiotik di rumah. 4. Tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. 5. Menanyakan kepada apoteker informasi obat tentang antibiotik. Simpan. Kita juga harus memperhatikan cara penyimpanan obatnya ya pemirsa. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyimpan obat. Obat jangan disimpan di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama ya pemirsa. Obat dalam bentuk cair juga tidak boleh disimpan di dalam freezer agar tidak membeku, kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan. Lain halnya dengan supos. Suppositoria harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh. Sediaan aerosol harus dijauhkan dari suhu tinggi ya, karena dapat meledak. Bila ragu, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan terdekat. 4. Buang. Obat yang dibuang adalah obat-obat yang sudah kadaluarsa atau obat-obat yang rusak. Obat rusak bisa terjadi jika terjadi perubahan warna, bentuk, atau timbul noda bintik-bintik dan etiket tidak terbaca. Berikut adalah langkah-langkah membuang obat. Yang pertama, hilangkan dulu semua label dari wadah obat ya. Untuk obat kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, dihancurkan terlebih dahulu, misalnya dengan cara digunting. Untuk cairan, selain antibiotik, setelah kemasan dibuka, isinya dibuang ke kloset ya. Dan untuk antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Sekian sedikit info kesehatan dari bidang Koperasi Wanita Patra RU 2 Dumai. Thank you for watching.